Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 112. Memeriksa. Lucu sekali, ucap Darlin yang begitu sangat senang ketika melihat Zidan, Zainab, dan juga Ziko. Aisyah menganggukkan kepalanya. Kami nggak bisa kemana-mana. Di sini lagi musim dingin. Nanti anak-anak tidak tahan, ucap Aisyah yang milih hanya di kamar saja. Iya, lebih baik di kamar aja, ucap Darlin. Tapi calon kakak ipar dan abang Azam rajinlah keluar. Malam-malam juga mereka sanggup, ucap Aisyah yang memandang Erika. Namanya juga Ika nggak pernah kesini, kan pengen jalan-jalan, ucapnya. Iya, dia sudah lihat fotonya yang di Jembatan Merah, ucap Darlin. Erika tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Darlin lagi di mana? Tanya Erika. Ini lagi di pabrik minyak kelapa sawit Bang Irfan, ucap Darlin. Terus Tuan Tajir mana? Tanya Erika. Darlin tertawa ketika mendengar julukan yang diberikan temannya untuk suaminya. Lagi keliling pabrik, ucap Darlin. Pantas aja Darlin ingat kita, ternyata nggak ada Tuan Tajirnya, ucap Aisyah. Darlin tersenyum saat mendengar ucapan sahabatnya. Kalian kapan pulang? Tanya Darlin. Belum tahu, kami betah di sini, ucap Aisyah. Kalian harus pulang minggu depan. Darlin kan resepsi, ucapnya. Dengan sangat kompak kedua sahabatnya itu mengangkat jempolnya. Darlin memandang pintu yang tertutup. Darlin memandang pintu yang dibuka. Permisi Bu, saya mengantarkan jus mangga pesan Pak Irfan, ucap pelayan yang berdiri di depan pintu dengan buah jus mangga di dalam nampan. Letak di sini aja Mbak, ucap Darlin yang tersenyum. Baik Bu, ucap pelayan tersebut yang masuk ke dalam ruangan dan meletakkan jus mangga pesanan Darlin ke atas meja. Makasih ya Mbak, ucap Darlin yang tersenyum ramah. Darlin kembali melanjutkan obrolannya bersama teman-temannya setelah minum jus yang ada dalam gelasnya. Dugaan kita ternyata benar, ucap Yoga yang berjalan di samping Irfan. Mereka sudah melakukan kecurangan di pabrik ini sudah lama, ucap Irfan yang memandang Yoga. Irfan baru mengetahui kecurangan yang terjadi di pabrik minyak kelapa sawit milik keluarganya setelah papanya berikan pabrik itu kepadanya 3 bulan yang lalu. Aku ingin kamu memeriksa semua pembukuan pengeluaran dan pemasukan di sini, termasuk bahan-bahan mentah dan alat-alat mesin yang beroperasi. Periksa semuanya. Dalam waktu 1 bulan ini, semua laporan itu harus sudah ada, ucap Irfan beri perintah kepada Yoga. Baik Pak, saya sudah melihat laporan keuangan yang dikirim mereka. Memang begitu banyak kejanggalan, dan Bapak sudah memeriksanya sendiri, ucap Yoga selalu mengirimkan laporan-laporan keuangan dari pabrik ketika Irfan saat berada di Bali. Yang baru kita ketahui adalah laporan 3 bulan terakhir, sedangkan laporan sebelumnya kita belum mendapatkan informasi, ucap Irfan. Yoga menganggukkan kepalanya. Menurut hasil penyelidikan saya, mereka melakukan kecurangan sudah sangat lama, ucapnya. Irfan tersenyum memiringkan bibirnya. Pekerjaan mereka sangat rapi, sehingga tidak tercium sama papa selama ini, ucapnya. Iya Pak, berdasarkan laporan dari orang kita yang sudah kita kirim ke sini untuk menjadi mata-mata di pabrik ini,
Mereka terlibat bukan hanya yang ada di atas, namun juga sampai ke divisi bagian bawah, ucapnya, yang mana penggelapan uang pabrik sudah menjadi santapan seluruh karyawannya yang memiliki jabatan, sehingga mereka bisa aman karena tidak ada yang ingin melaporkan peristiwa itu satu sama lain. Kerjasama yang sangat bagus. Terus lakukan pemantauan secara diam-diam. Jangan sampai mereka tahu orang kita ada di sini, ucap Ervan. Iya Pak, jawab Yoga. Saya ingin kamu mengumpulkan semua bukti, sehingga nanti saat rapat laporan keuangan, mereka tidak bisa menghindar, ucap Ervan yang berjalan menuju ke ruangan direktur pabrik. Yoga mengetuk pintu direktur pabrik 3 kali dan membukanya. Apa kamu tidak tahu sopan untuk masuk ke ruangan saya? Ucap seorang pria dengan suara lantang ketika mendengar pintu ruangannya terbuka sebelum ia memerintahkan untuk masuk. Apakah saya harus menunggu perintah Anda untuk masuk ke sini? Ucap Yoga yang membuat wajah pria itu memucat ketika melihat siapa yang saat ini masuk ke dalam ruangannya. Pak Ervan, ucap Eddie yang memandang Ervan selaku presiden direktur. Ervan dan juga Yoga duduk di kursi yang ada di depan Eddie. Eddie begitu sangat bingung dan juga pucat ketika melihat kedatangan presiden direktur yang sangat tiba-tiba. Kenapa Pak Ervan dan Pak Yoga tidak memberitahu terlebih dahulu untuk datang berkunjung? Ucap Eddie yang berbicara dengan nada suara yang sangat sopan. Kami sengaja datang ke sini, tidak memberitahu. Berhubung tadi tidak ada rencana, hanya kebetulan melintas saja, ucap Ervan yang duduk dengan gayanya yang sangat elegan dan tutur bahasa yang begitu sangat sopan. Ervan selalu mampu mengendalikan tingkat emosinya ketika berbicara dengan lawan bicaranya. Ada keperluan apa Pak Ervan dan Pak Yoga datang? Ucap Eddie. Tidak ada, hanya ingin melihat saja, ucap Ervan. Eddie menganggukkan kepalanya. Bagaimana kondisi pabrik? Tanya Ervan. Tidak ada masalah Pak, semua berjalan dengan sangat baik, ucap Eddie yang tersenyum. Baiklah, terima kasih atas kerja Pak Eddie, ucap Ervan. Iya Pak, saya sangat senang bekerja di sini, ucap Eddie. Yoga begitu sangat kesal melihat sikap pria yang berusia 45 tahun tersebut. Baiklah, saya akan kembali ke ruangan saya karena ada istri saya menunggu, ucap Ervan yang beranjak dari tempat duduknya. Saya akan mengantar Pak Ervan, ucap Erdi yang berdiri. Ervan mengangkat tangannya. Tidak usah, terima kasih, ucapnya yang kemudian keluar dari ruangan tersebut. Yoga, ucap Ervan ketika mereka berjalan ke ruangannya. Iya Pak, jawab Yoga. Tolong cari tahu di mana tempat menjual timbangan digital, ucapnya yang memandang Yoga. Yoga diam dan mengerutkan keningnya ketika mendengar apa diminta oleh bosnya. Untuk apa ini Pak Bos? Ucapnya yang sudah mulai santai berbicara dengan Ervan. Ervan sedikit tersenyum memandang sahabatnya. Darlin minta timbangan itu, ucapnya. Untuk apa? Tanya Yoga. Darlin baru belajar masak, jadi dia butuhkan timbangan digital untuk menimbang berapa berat bumbu yang dibutuhkannya, ucap Ervan yang membuat sahabatnya itu tertawa terkekeh. Bonus kamu nggak ada untuk bulan ini, ucap Ervan ketika melihat Yoga yang menertawakan istrinya. Yoga menelan salivanya ketika mendengar ucapan bosnya. Jangan dong bos, istri saya lagi hamil bos, ucapnya. Kalau masih ingin dapat bonus, jangan tertawa, ucap Ervan yang begitu amat kesal. Ervan sebenarnya juga berusaha menahan ketawanya ketika mendengar permintaan istrinya. Aku baru pertama kali dengan orang masak pakai timbangan untuk menimbang berat bumbu, ucap Yoga. Darlin tadi belajar masak, dia belum pintar masak sebenarnya, ucap Ervan. Dia menimbang berat bumbu itu, membuatnya tahu takaran yang pas, ucap Ervan menjelaskan. Iya, kalau orang kimia, segala sesuatu harus sesuai dengan ketentuan yang pas,
Jawab Yoga. Jangan banyak bicara, cepat cari tahu, ucap Ervan. Baik Pak, ucap Yoga yang mengeluarkan ponsel di dalam saku celananya dan mencari tahu barang diminta oleh bosnya tersebut. Ini Pak, saya sudah menemukannya, ucap Yoga yang menunjukkan lokasi di mana Ervan dapat membeli timbangan digital sesuai keinginannya. Ervan menganggukkan kepalanya ketika sudah mengetahui tempat tersebut. Kamu langsung pulang aja, ucapnya tersenyum memandang Yoga. Mau saya temani Pak ke mall, ucap Yoga. Enggak usah, jawab Ervan yang membuka pintu ruangannya dan langsung menutupnya. Ini bos sopan sekali, ucap Yoga berdiri depan pintu yang sudah tertutup rapat. Chapter 113. Piyama. Sayang, bangun, ucap Ervan sambil membangunkan istrinya yang sedang tertidur di kursi sampingnya. Ervan tersenyum ketika melihat istrinya yang tertidur dengan sangat nyenyaknya. Sayang, bangun, katanya mau beli timbangan, apa nggak jadi? Ini kita sudah sampai di mall, Dek, ucap Ervan yang dengan sangat sabar membangunkan istrinya. Ervan melihat istrinya yang tidak bergerak sama sekali ketika ia membangunkannya. Kalau dibawa pulang pasti marah. Ini soalnya udah janji, ucap Ervan mengusap kepala istrinya. Jarak dari pabrik ke Jakarta Pusat memang cukup jauh. Wajar bila istrinya tertidur seperti saat ini. Sayang, bangun, ucap Ervan yang memencet hidung istrinya. Deli membuka matanya ketika ia tidak bernafas karena hidungnya terpencet oleh suaminya. Ervan begitu sangat senang ketika cara yang dipakainya sukses untuk bangunkan istrinya. Kenapa sih Dek tidurnya payah kali dibangunin, ucap Ervan yang memandang istrinya sudah mulai membuka matanya. Enggak kok, Deli menjawab dengan sangat cepat dan mengusap matanya. Setengah jam loh Dek abang bangunin, ucap Ervan. Mana ada setengah jam, paling ada cuma 1 menit, ucap Delen yang merasa malu mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Ervan mengulum senyumnya. Ervan tahu bahwa saat ini istrinya sedang malu karena tidurnya yang begitu sangat sulit dibangunkan. Ini sudah sampai di mall, jadi apa enggak beli timbangan, ucap Ervan. Delen memandang keluar jendela mobil dan melihat saat ini mereka berada di parkiran mall. Delen menganggukkan kepalanya. Jadi, ucapnya yang kembali bersemangat. Rasa kantuk di matanya hilang seketika ketika mengetahui saat ini dia sudah berada di mall. Ya udah, ayo turun, ucap Ervan. Iya, jawab Delen dengan penuh semangat. Ervan memandang istrinya. Hanya untuk beli timbangan saja, istrinya terlihat begitu sangat senang dan tidak sabaran. Ervan tidak mengerti mengapa timbangan itu seperti sangat berarti untuk istrinya. Ervan turun dari dalam mobil yang diikuti oleh istrinya. Ervan berjalan sambil memegang tangan istrinya masuk ke dalam mall. Jika tahu di mall ini ada timbangan elektrik, nggak perlu suruh si Yoga cari, ucapnya di dalam hati. Ervan pada akhirnya datang ke mall miliknya setelah menghubungi manajer mall dan menanyakan tentang timbangan dapur elektrik. Selamat datang Pak Ervan, ucap manajer mall Ervan. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya Pak Dion, ucapnya. Mari Pak, saya akan langsung mengantarkan ke tempat di mana penjualan timbangannya, ucap Dion. Terima kasih, saya juga tidak ingin muter-muter, ucap Ervan yang tersenyum dan berjalan di samping Dion. Ervan berjalan sambil memegang tangan istrinya. Ervan selalu diikuti oleh pengawal pribadinya, yang mana mereka akan mengikuti dengan jarak yang tidak terlalu dekat, karena Ervan tidak menyukai hal tersebut. Ervan mengikuti Dion yang masuk ke dalam lift, dan pintu lift terbuka ketika berada di lantai 3. Ini Pak, tempat penjualan timbangan elektrik, ucap Dion ketika mereka sudah berada di depan toko penjualan elektrik. Ervan menganggukkan kepalanya. Ervan masuk ke dalam toko tersebut.
Selamat datang Pak Ervan, selamat datang Ibu. Bagaimana kabar Anda? Ucap manajer toko tersebut. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sangat baik. Apa barang diinginkan istri saya ada? Tanya Ervan. Ada Pak Ervan, timbangan dapur elektrik sesuai dengan permintaan Pak Ervan, ucap manajer toko. Boleh saya lihat? Tanya Ervan. Tentu saja, ucap manajer toko tersebut bawa Ervan ke tempat di mana barang itu sudah disediakannya. Apa benar yang kayak gini yang adik mau? Tanya Ervan pada Darlene yang sejak tadi hanya diam berdiri di samping suaminya. Darlene memandang timbangan elektrik dan menganggukkan kepalanya. Iya bang, yang kayak gini, ucapnya. Kalau yang ini berapa? Tanya Ervan. 1.200.000, ucap manajer toko tersebut. Langsung dibungkus, ucap Ervan. Baik pak, ucap pria itu. Apa ada yang mau dicari lagi? Tanya Ervan memandang istrinya. Ada bang, ucap Darlene yang tersenyum. Apa? Tanya Ervan. Darlene pengen beli baju piyama yang baru, ucapnya. Ya sudah, ayo kita ke toko yang jual piyama, ucap Ervan. Ada di lantai 4 pak, ucap Dion dengan sangat sopan. Terima kasih Pak Dion, ucap Ervan yang berjalan di samping Dion. Ini pak tokonya, ucap Dion ketika mereka sudah berada di lantai 4. Ya udah dek, ayo masuk dipilih mau yang mana, ucap Ervan. Dengan cepat Darlene menganggukkan kepalanya. Darlene mencari piyama tidur yang couple bersama dengan suaminya. Bang, Darlene mau yang ini, ucapnya yang menunjukkan piyama bergambar Hello Kitty berwarna pink. Iya boleh, ucap Ervan menuruti keinginan istrinya. Kita beli 2 ya bang, 1 untuk abang, 1 untuk Darlene, ucap Darlene yang tersenyum lebar. Ervan membuka mulutnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Ervan begitu sangat malu kepada manajer mallnya. Saya tinggal dulu ya Pak Ervan, nanti bila ada keperluan yang lain, saya akan datang lagi, ucap Dion yang memahami situasi pemilik mall tersebut. Iya Pak Dion, terima kasih sudah mau menemani saya, ucap Ervan yang tersenyum. Pak, saya permisi, ucap Dion yang pergi meninggalkan Ervan bersama dengan istrinya. Dek, abang gak usah pakai piyama, ucap Ervan. Darlene gak mau tahu. Darlene mau pakai piyama couple sama abang, ucap Darlene dengan tersenyum begitu sangat manis. Sayang, abang gak suka pakai piyama, ucap Ervan berusaha membujuk istrinya. Darlene menggelengkan kepalanya. Darlene gak mau beli piyamanya kalau 1. Darlene mau pakai piyama couple sama abang, ucap Darlene dengan mata yang berkaca-kaca. Ervan seakan tidak percaya melihat sikap istrinya. Hanya karena ia tidak mau memakai piyama couple saja, istrinya sudah ingin menangis. Ya udah boleh, ucap Ervan dengan cepat. Ervan tidak ingin bila istrinya menangis. Baginya lebih baik menuruti apa kata istrinya daripada harus melihat istrinya menangis di dalam mall. Darlene begitu sangat senang ketika mendengar jawaban suaminya. Terima kasih ya bang, Darlene sayang abang, ucap Darlene tersenyum dengan sangat manisnya. Darlene begitu sangat bersemangat memilih piyama couple yang disukainya. Darlene mengambil piyama Hello Kitty warna pink sepasang, piyama Doraemon warna biru sepasang, piyama berwarna hitam putih garis-garis sepasang, dan masih banyak lagi piyama dipilih oleh Darlene. Ervan seakan lemas ketika melihat piyama yang sudah begitu banyak diambil oleh istrinya, dan semua piyama itu diambil istrinya sepasang dan akan dipakainya bersama dengan suaminya. Ervan tidak bisa membayangkan bagaimana bila nanti dirinya memakai piyama Hello Kitty yang terlihat sangat imut-imut itu. Ini semuanya dibungkus, ucap Ervan kepada SPG toko. Baik pak, jawab SPG tersebut.
Ada lagi sayang yang mau dicari, ucap Ervan yang terdengar dengan suara yang sangat lemas. Delin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak ada bang, ini aja, jawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap Ervan yang begitu merasa sangat senang ketika istrinya tidak meminta yang aneh-aneh lagi. Tapi nanti kita beli es krim ya bang, ucap Darlin. Ya sayang, ucap Ervan yang tidak mempermasalahkan es krim yang diminta oleh istrinya. Yang pasti, pria itu berharap cepat keluar dari mall ini sebelum istrinya minta hal yang lain lagi. Chapter 114. Takaran bumbu. Abang mau Delin masak apa? Ucap Delin yang tersenyum memandang suaminya. Ervan diam sambil berpikir. Pria itu lagi memikirkan menu apa yang saat ini begitu sangat diinginkannya. Abang mau ayam goreng kremes pakai sambal terasi dan sayur asem dek, ucap Ervan. Dengan cepat Darlin mengangkat jempolnya dan mengedipkan sebelah matanya. Sip bos, ucapnya sudah tidak sabar untuk masuk ke dapur dan memasak menu makan malam untuk suaminya. Abang temenin Darlin kan? Ucap Darlin yang ingin suaminya melihat cara dia masak dan mencicipi rasa masakan yang dimasaknya. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya sayang, ucapnya. Darlin mengambil jilbab sorong miliknya dan memakaikannya. Darlin keluar dari dalam kamar sembari memegang manja lengan suaminya. Ervan tersenyum melihat sikap istrinya. Dari hari ke hari makin manja, ucapnya yang menarik hidung istrinya. Manja sama suami sendiri pahala, ucap Darlin yang tersenyum memandang wajah suaminya. Ervan tertawa mendengar apa yang dijawab oleh istrinya. Pintar, jawabnya yang menjepit jarinya di dagu runcing istrinya. Darlin tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Darlin tidak mengerti mengapa dia begitu sangat manja dengan suaminya. Ini efek sudah cinta beneran kali, ucapnya di dalam hati. Darlin mengambil kesimpulan dengan perubahan sikapnya. Ervan tersenyum memandang istrinya. Sikap manja istrinya seperti ini begitu sangat disukainya. Namun Ervan tidak mengerti dengan sikap istrinya yang selalu meminta ia harus menuruti kehendak dan kemauannya. Ervan dibuat bingung oleh sikap istrinya. Saat di mall, Ervan berharap istrinya akan diam dan tenang ketika mendapatkan es krim. Namun ternyata, istrinya meminta dirinya untuk makan es krim hingga habis. Ervan yang tidak menyukai makanan manis dan dingin, sudah pasti ia tidak menuruti keinginan istrinya. Dek, katanya minta es krim, ucap Ervan ketika istrinya memberikan es krim untuknya. Darlin tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Darlin pengen es krim, tapi abang yang makan, ucapnya. Apa dek? Ervan ingin istrinya mengulang lagi kalimatnya. Darlin pengen abang makan es krimnya, ucap Darlin tersenyum dengan sangat manisnya. Ervan menggelengkan kepalanya. Abang gak suka es krim sayang, abang gak suka makanan yang dingin dan juga manis, ucapnya tidak mau menuruti permintaan istrinya. Tapi Darlin pengen lihat abang makan es krim, ucap Darlin menatap wajah suaminya. Dek, ucap Ervan menghentikan kalimat yang akan diucapkannya. Ervan ingin mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya seorang calon presiden direktur di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, pewaris tunggal dari keluarga Aditya. Namun Ervan diam memandang wajah istrinya yang menatapnya dengan penuh pengharapan. Istrinya tersenyum dengan sangat manisnya. Ervan menuruti kehendak istrinya memakan es krim yang diberikan oleh istrinya, kemudian memberikan kup es krim itu kembali kepada istrinya. Sudah sayang, ucapnya. Darlin menggelengkan kepalanya. Sampai habis, ucapnya yang tersenyum manis. Dek, abang ini calon presdir. Apa kata dunia bila nampak calon presdir? Maka es krim di mall seperti ini, ucap Ervan.
Darlin nggak mau tahu, pokoknya abang habiskan, ucap Darlin yang merengek dengan menghentakkan kakinya ke lantai. Iya sayang, abang udah capek sekali, kita ke mobil ya, abang makan di mobil, ucap Ervan yang kembali mengalah. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Terima kasih abang, ucapnya yang memegang tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya tersebut. Ervan membuka mulutnya ketika melihat sikap istrinya. Makan es krim sehat, membahagiakan istri pahala. Jadi nggak ada salahnya habisin es krim ini, ucapnya dalam hati sambil memandang es krim yang saat ini dipegangnya. Seperti yang dikatakan Ervan, pria itu menghabiskan satu buah es krim yang berukuran besar. Ervan memandang wajah istrinya yang begitu sangat senang dan tersenyum ketika melihatnya memakan es krim tersebut. Ervan menghentikan lamunannya ketika dia sudah sampai di dapur bersama dengan istrinya. Bi, Darlin mau masak ayam kremes untuk Bang Ervan, ucap Darlin yang berdiri di dapur dan memandang Bi Darcy yang saat ini sedang persiapkan menu untuk makan malam bersama dengan dua pelayan lainnya. Iya nyonya muda, boleh, silahkan, ucap Bi Darcy yang tersenyum. Bi Darcy, bantu ajarin Darlin ya. Ini Darlin sudah beli timbangan digitalnya, jadi semua bumbu yang dibutuhkan bisa ditimbang beratnya, biar takaran Darlin pas, ucap Darlin yang tersenyum. Bi Darcy tersenyum ketika mendengar apa yang diucapkan oleh majikannya. Bibi juga belum pernah timbang berat bumbunya, terkecuali tepung dan berat daging yang mau dimasak. Tapi nanti Bibi coba timbang dulu nyonya muda, ucap Bi Darcy. Iya Bi, ucap Darlin. Darlin mengeluarkan ponsel yang ada dalam saku bajunya. Bang, tolong rekam videonya, biar nanti kalau Darlin lupa takaran Darlin bisa lihat langsung di videonya, ucap Darlin tersenyum memandang Ervan. Ervan berdiri di samping istrinya membesarkan matanya. Kenapa kena lagi, pikirnya. Jangan tuan muda, nyonya, biar Darcy yang merekam videonya, ucap Darcy menawarkan diri. Jangan Bi Darcy bantu Darlin, takaran bumbu, ucap Darlin. Ervan menganggukkan kepalanya. Enggak apa-apa Bi, biar saya yang merekam, ucap Ervan yang sudah tahu seperti apa nanti sikap istrinya bila dia tidak mau. Ervan menatap wajah istrinya dengan seributannya yang masih menempel di dalam kepalanya. Hari ini Ervan merasa istrinya benar-benar sudah mengerjainya habis-habisan. Tunggu ya sayang, nanti abang kerjain juga, ucapnya dalam hati saat mengambil rekaman video istrinya. Videonya fokus ke timbangan, ucap Darlin yang memerintah suaminya. Iya sayang, ucap Ervan mengarahkan kamera videonya ke timbangan yang saat ini sedang menimbang jahe untuk membuat ayam kremes yang menggunakan jahe dan bawang putih. Jahe cukup 25 gram. Darlin tersenyum memandang Bi Darcy. Iya nyonya muda, ucap Darcy. Timbangan ini memang sengaja dicari yang paling akurat, yang mana dia akan memulai timbangan dari 1 gram. Jadi berapapun berat masak bumbu yang dibutuhkan akan bisa dilihat di sini, ucap Darlin yang menjelaskan timbangan yang saat ini dipakainya. Ternyata sangat akurat ya nyonya muda. Nanti saya akan menggunakan timbangan seperti ini. Takaran bumbu kita lebih akurat, ucap Bi Darcy yang mengangkat jempolnya. Darlin menganggukkan kepalanya dan mengikuti semua petunjuk dari Darcy. Ia membuat tepung supaya menjadi kremes, kemudian cara memberi bumbu dan sebagainya. Sedangkan suaminya dengan sangat patuhnya merekam semua kegiatan memasak istrinya. Ervan tidak ada hentinya tersenyum ketika merekam kegiatan masak istrinya. Ada rasa bahagia dan senang ketika melihat wajah istrinya yang begitu senang dengan hobi barunya.